atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin di sini saya pengen talk ke Ibu sedikit terkait artikel yang kita bahas beberapa hari yang lalu, yang tema tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus sebagai tantangan utama bagi sekolah umum. Nah, di sini ada beberapa poin yang jadi garis bawah bagaimana tantangan dan dampak bagi pelajar guru di kelas. Nah, saya sebagai guru kelas mungkin di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan terkait artikel yang di atas. Yang pertama adalah proses identifikasi ABK ini dan tingkat kesiapan sekolah sangat menentukan bagaimana guru bekerja sehari-hari. Jika identifikasi sudah jelas dan sekolah siap, seperti contoh yang di artikel sekolah SMP Taruna Bakti yang pertama, perencanaan mengajar berubah total. Nah, kenapa? Guru tidak lagi menggunakan satu pola untuk semua siswa. Harus menyusun 2 jenis materi. Materi standar untuk siswa biasa dan materi yang disederhanakan, disesuaikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, cara mengajar lebih beragam dan butuh waktu lebih. Guru harus menyiapkan media pembelajaran khusus seperti alat digital untuk siswa yang sulit menulis ya, biasanya kita lewat laptop. Kemudian menjelaskan lebih lambat atau menggunakan cara komunikasi khusus seperti bahasa isyarat. Begitu. Yang ketiga, beban kerja terbagi tapi lebih terarah. Nah, karena ada guru pendamping khusus, tugas guru kelas menjadi lebih ringan. Pendamping yang menyusun program dan mengevaluasi kemajuan ABK, guru kelas fokus pada penyampaian materi saja. Jadi nanti guru pendamping ini mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian pengelolaan kelas lebih strategis. Contohnya ABK disebar ke berbagai kelas, bukan dikumpulkan satu ruangan saja. Jadi dampaknya guru harus membagi perhatian secara adil. Jadi di kelas itu tidak semuanya anak berkebutuhan, jadi bisa gabung dengan anak lain. Namun bisa menangani kebutuhan setiap anak secara lebih efektif. Kemudian jika identifikasi belum jelas, sekolah belum siap, seperti contoh SMA BP 1 Bandung, yang pertama, pekerjaan menjadi berat dan tidak terstandar. Nah, ini sekolah yang belum yang belum mengidentifikasi muridnya. Kalau sekolah yang tadi contohnya kan sudah. Nah, karena pekerjaan menjadi berat dan tidak terstandar, contohnya guru menjadi satu-satunya pengamat karena tidak ada psikolog khusus, guru pendamping khusus, atau untuk mendeteksi sendiri keanehan perilaku siswa, lalu mengarahkan orang tua ke psikolog luar, tugas yang sebenarnya bukan ranah guru kelas, harusnya kan berdampingan dengan guru yang lain. Yang kedua, tidak ada panduan resmi mengajar, jadi tidak ada program khusus, jadi guru hanya bisa memperlambat penjelasan atau mengulang materi, tidak ada penyesuaian isi materi sehingga ABK sering tertinggal karena materi terlalu sulit. Jadi tidak disesuaikan dengan ABK-nya. Yang ketiga, resiko salah penanganan. Karena identifikasinya hanya berdasarkan pengamatan biasa. Guru biasa salah menilai, menganggap anak malas atau nakal, terkadang kita kan seperti itu ya. Padahal itu ciri kebutuhan khusus untuk membuat penanganan menjadi kurang tepat. Jadi terkadang itu nakal udah kita abaikan saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, beban emosional dan konflik dengan orang tua. Guru sering harus menjelaskan kondisi anak kepada orang tua yang belum siap menerima, yang seringkali memicu penolakan atau ketidakpercayaan. Terjadi ya Bu ya? Ya, menganggap anaknya seperti seperti teman-temannya yang ketika ditegur tidak mau dia terima. Berarti Ibu bisa lihat ya kondisi sekolah kita ini yang tidak belum mengidentifikasi. Tadi contoh sekolah yang sudah ada nih kayak nerima ya, orang tuanya juga nerima dan dia ada psikolog juga sekolahnya, ada guru pembimbing khusus. Kita kan
Bagaimana menurut Ibu? Apakah ada pertanyaan kira-kira Oh, iya. dari tadi pemateri tadi? Ya, terima kasih Bu Dila ya. Dari paparan yang saya dengar dari Ibu, ada sedikit pertanyaan dari saya tentang anak-anak ABK ini ya. Yang pertama, apa yang terjadi jika anak ABK tidak teridentifikasi sejak dini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, begini Bu ya, jika tidak teridentifikasi, guru tidak tahu alasan dibalik kesulitan belajar atau perilaku siswa. Materi ajar tidak disesuaikan, ABK sulit mengikuti pembelajaran dengan tertinggal jauh tentunya. Anak dianggap bermasalah, malas atau nakal. Potensi anak tidak berkembang karena tidak mendapat pendekatan yang tepat. Nah, sekolah sulit memberikan layanan setara yang menjadi hak siswa gitu. Pasti kita akan menganggap punya nakal kalau tidak kita identifikasi tadi. Oh iya ya. Nah, mungkin itu Bu. Berarti perlu ya. Iya. Sebelum anak-anak masuk itu harus Ada identifikasi. Oke. Nanti ada pelayanan nanti yang kita berikan. Oke. Silakan Ibu. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, apa tantangan guru saat menangani anak ABK di dalam kelasnya? Nah, ada 3 tantangan nih Bu. Dari sisi kemampuan, Ya. kurang pelatihan dan tidak ada tenaga pendamping di sekolah umum. Guru tidak dibekali ilmu khusus terkait anak disabilitas ya, penanganan disabilitas kan? Seperti dari orang tua, banyak yang menolak mengakui anaknya ABK karena malu atau kurang paham. Seperti ada contoh di SMP Trina ya, bahkan di artikel tadi ya, seperti itu. Orang tua tidak mampu menerima. Dan dari lingkungan kelas ada 3 ya tadi ya, harus menjaga keharmonisan agar siswa lain tidak dibeda-bedakan. Namun ini bisa diatasi guru jika penjelasan sejak awal agar teman sekelas mau bertoleransi dan memahami perbedaan. Jadi di awal itu saya sudah menjelaskan, Oh iya. menurut teman kita juga sama dengan kita. Seperti itu.